Baik, selamat pagi semua. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar geokimia. Nanti kaitannya prinsip-prinsip dasar ini dengan eksplorasi geokimia. Jadi nanti kita akan membahas di sini tentang definisinya, terus kemudian pembentukan mineral biji, pembentukan jebakan, gitu ya. Tetapi topiknya untuk pembahasan ini adalah tentang lingkungan geokimia dalam atau di bawah permukaan, ya, di bawah permukaan. Jadi nanti pembentukan mineral-mineral dan pembentukan jebakan, terutama yang di bawah permukaan. Nah, nanti kalau yang di permukaan kita bahas tersendiri di pertemuan keempat nanti ya, lingkungan geokimia permukaan. Nah, baik, ini prinsip-prinsip dasar. Jadi sebenarnya geokimia itu berguna kalau sebagai seorang geologis nanti berguna untuk eksplorasi atau prospeksi geokimia. Nah, apa itu prospeksi geokimia? Itu adalah pengukuran secara sistematis. Ya, pengukuran sistematis itu artinya pengambilan sampelnya nanti secara sistematis, berurut gitu ya, sudah tidak acak lagi. Jadi kita sudah tentukan, oh sampelnya harus begini, gridnya begini. Nah ini secara sistematis. Ini terhadap satu atau lebih trace element. Nah, trace element itu adalah unsur-unsur jejak. Kadang begini, kita tidak ketemu langsung unsurnya atau mineralnya, gitu ya. Jadi kalau kita eksplorasi emas atau tembaga, kadang kita nggak bisa ketemu langsung emasnya atau tembaganya. Tetapi unsur-unsur yang mengindikasikan bahwa emas atau tembaga itu ada. Nah, yang diukur adalah unsur jejak, kemudian pengambilan sampelnya yang tadi sistematis itu bisa dari batuan, jadi batuan kita ambil sampelnya, terus kemudian dari tanahnya, soil, ya, karena nanti kalau soil ini kaitannya dengan batuan, gitu. Kalau batuannya lapuk, kemudian hasil lapukannya belum mengalami perpindahan tempat, itu kita sebut sebagai soil. Nah, ketika batuannya misalnya mengandung unsur-unsur yang akan kita cari, batuannya lapuk, nah lapukannya itu juga bisa mengindikasikan bahwa di dalam batuan itu ada unsur-unsur yang kita cari. Kemudian ada sedimen sungai. Jadi pengambilan contoh dari sedimen sungai. Mengapa kok tidak batuan sedimen? Karena ya masih lepas-lepas. Kita pasir di sungai, boulder-boulder di sungai. Nah, itu kita sebut sebagai sedimen sungai. Nanti kita ada sendiri. Terus kemudian ada vegetasi. Ya, vegetasi. Jadi kalau misalnya tumbuhan itu tumbuh, jadi nanti ada beberapa di awal kemarin juga sudah saya sampaikan, ada beberapa tumbuhan yang mengindikasikan bahwa di tanah tersebut atau di bawahnya ada unsur yang kita cari. Nah, nanti kita akan ada tersendiri pembahasan tentang vegetasi. Terus kemudian airnya. Jadi kalau misalnya air melewati batuan yang mengandung unsur yang kita cari misalnya, nah kadang mineral atau unsur-unsur itu terlarut dalam air. Terlarut dalam air, ketika kita ngambil sampelnya, unsur tersebut akan memberikan hasil yang tinggi di dalam air tersebut. Kemudian gas. Gas ya kalau kita misalnya ke gunung api gitu kan, ada solvatara, ada polmaro, nah kita ukur tingkat kandungan unsurnya apa yang paling tinggi di situ. Nah, tujuannya apa dengan pengukuran-pengukuran yang sistematis ini? Tujuannya adalah mencari anomali-anomali geokimia. Nah, anomali tujuannya hanya untuk mencari begini, anomali geokimia. Nah, apa itu anomali? Anomali itu adalah konsentrasi abnormal, ya, konsentrasi abnormal dari unsur-unsur tertentu yang sangat kontras dengan lingkungannya. Nah, yang kontras dengan lingkungannya itu dipercaya mengindikasikan hadirnya endapan mineral atau biji.
Jadi anomali geokimia itu adalah harga tidak normal di dalam kenormalan. Ya. Nah, ketidaknormalan itu bisa ketidaknormalan tinggi atau ketidaknormalan rendah. Misalnya begini, dalam satu kelas kalian, ini rata-rata umur kalian misalnya 19 tahun. Tapi ada misalnya satu temenmu umurnya 23 tahun. Atau satu temenmu umurnya misalnya 17 tahun. Nah, itu kan anomali. Tidak normal. Yang harusnya dalam rata-rata satu kelas umurnya 19 tahun, tetapi ada temanmu yang umurnya 23 dan umurnya 17. Nah, yang 23 itu adalah anomali tinggi, kalau yang 17 anomali rendah. Jadi, harga ketidaknormalan di dalam kenormalan gitu. Mudahnya seperti itu. Nah, anomali itu disebabkan oleh apa? Nah, kalau di dalam kimia, kenormalan, anomali atau ketidaknormalan itu dihasilkan dari mobilitas unsur, ya, mobilitas dan dispersi unsur-unsur itu. Nanti kita bahas tersendiri mobilitas dan dispersi. Sehingga ketika unsur tersebut mengalami mobilitas atau bergerak gitu ya, tetapi bukan seperti makhluk hidup bergeraknya gitu. Nanti ada lingkungan-lingkungan kimia tertentu yang menyebabkan unsur itu mudah bergerak atau mudah berpindah. Sehingga ketika unsur itu berpindah, terus kemudian terkumpul di satu tempat, nah, itu akan menghasilkan zona-zona mineralisasi kalau kita konsentrasinya di mineral. Nah, salah satu bagian tadi ini dengan menggunakan stream sedimen, ya, pengambilan contoh batuan ini yang sering digunakan untuk prospeksi awal, gitu ya, untuk mencari atau mengeksplorasi suatu unsur atau mineral yang kita cari. Ini salah satunya dengan stream sedimen, ya, karena batuan itu digerus oleh air sungai. Nah, misalnya batuan tersebut mengandung unsur-unsur atau mineral yang kita cari, unsur atau mineral itu akan lepas terikut oleh aliran air, kemudian terendapkan di sungai. Nah, kemudian sungai kita analisis stream sedimennya. Nah, baru nanti kita cari batuan induknya, ya, batuan induknya. Nah, pengambilan sampel pun itu juga sistematis gitu ya. Kalau stream sedimen sungai, nah kadang masih bingung stream sedimen sungai itu apa ya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini saya gambar di sini, ini ada sungai gitu. Nah, nanti pengambilannya itu sungainya secara sistematis. Jadi ini pengambilan misalnya SS1. Di sini kita ambil sedimen sungainya. Kita ayak gitu ya. Ini dengan menggunakan diayak. Nanti pakai mesh seperti kalian praktikum paleontologi kemarin gitu ya, diayak dengan mesh tertentu. Terus kemudian dengan didulang dengan pendulangan atau pan konsentrat ini namanya. Nah, pengambilannya juga sistematis. Nanti di sini diambil misalnya nanti yang kita cari nih. Kita cari misalnya AU, jadi stream sedimen yang di sini diambil, terus kemudian kita analisis di lab. Itu misalnya kalau kita cari ini AU, itu nanti di sini di tempat di sini ini ditulis misalnya 5 ppm. Nah, kita di sini nih, pada sungai ini kan cabang. Hulunya ini ada di sana, ini di sana, nah kita cari. Misalnya di sini kita ambil lagi. Ini kita ambil. Misalnya ini SS2, ini SS3. Nah, ini 5 ppm, artinya 5 gram dalam 1 ton batuan. Terus kemudian kita bergerak ke hulu, di cabang sungai kita ambil 2 begini. Terus kemudian kita plot juga di sini, misalnya AU-nya
ini 10 ppm. Makin tinggi. Tapi yang sini misalnya jadi berubah 1 ppm. Nah, ini kan anomali nih, gitu kan, namanya anomali. Harga tidak normal ini. Yang di sini 5 ppm, 1 ppm, kok ini 10 ppm sendiri. Nah, akhirnya nanti yang ini kita tinggal, tidak bisa kita teruskan karena ini kecil. Yang ini kita turun ke atas. Kita ambil terus gitu ya. Stream sedimennya, kalau ini sungainya begini. Nah, kalau sudah sampai sekitar hulu, misalnya ini SS 4, SS 5, gitu ya. Ini makin tinggi, misalnya AU 12 ppm, misalnya ini AU 15 ppm. Nah, ini sudah sekitar hulu. Artinya AU yang di sini ini dekat dengan sumber. Makanya dia konsentrasinya masih tinggi anomalinya. Ini harganya masih tinggi, 15 ppm. Makin ke bawah kan karena dia terbawa, ada mengendap di sini, ada yang mengendap di sini, mengendap di sini. Akhirnya di sini hanya tinggal 5 ppm. Nah, kalau sudah dekat ini, baru nanti kita ambil sampel batuannya di sekitar hulunya ini ya, kanan kiri dari sungai ini. Nanti kita ambil sampel batuannya dan juga sampel tanahnya. Nah, SS, nih ya, saya tulis SS itu singkatan dari stream sedimen. Biasanya kalau di sungai, kalau kita eksplorasi, kalau kita ambilnya stream sedimen, kodenya SS. Nah, 1, 2, 3 ini nomor sampelnya. Terus kemudian 1 ppm itu artinya, ya, artinya AU 1 ppm ini atau emas 1 ppm itu artinya AU 1 gram 1 gram dalam 1 ton batuan. Artinya kalau kita mengekstraksi batuan volumenya 1 ton, kita dapat emasnya itu 1 gram. Nah, itu kita sebutnya sebagai 1 ppm. Nah, ppm sendiri itu singkatan dari part per million. Ya, bagian per sejuta. Nah, ini kalau gram, ini 1 ton, itu kan 1 juta ya. Ini 1 juta. 1 juta gram ini maksudnya. Jadi part per million. Nah, itu yang kalau kita prospeksi. Nah, sedangkan sebenarnya geokimia eksplorasi itu ya, bagian dari geokimia secara tidak langsung itu mencari ini, mineralisasi tadi. Yang ini begitu kita sudah cari, sudah kita stream sedimen, kita cari nih. Nanti mineralisasi. Mineralisasi itu proses terbentuknya mineral baru dari mineral yang sudah ada, atau proses terbentuknya mineral-mineral yang terbentuk, gitu ya. Itu namanya mineralisasi. Jadi artinya nanti selain terbentuknya batuan beku, itu kan terbentuk mineral. Nanti kalau misalnya batuan beku itu masih diterobos lagi oleh intrusi lain, akan terbentuk mineral-mineral baru. Nah, itu yang kita sebut sebagai mineralisasi. Proses terbentuknya mineral-mineral baru. Nah, tujuannya tadi itu mencari ini. Sehingga nanti dengan di sini itu bisa mengindikasikan anomali tadi. Kalau misalnya kita tidak bisa ketemu langsung dengan unsurnya, nah itu ada unsur-unsur jejak yang mengindikasikan bahwa unsur itu ada di situ. Nah, selanjutnya dari data-data yang tadi kita ambil ini, kita olah secara data geologi yang lainnya. Kita klopkan dengan peta geologinya bagaimana, gitu ya. Terus nanti dengan kita klopkan dengan peta geologi, akhirnya kita bisa membuat model-model geologinya. Model geologinya sehingga nanti eksplorasinya arahnya menjadi terarah dan sistematis. Nah, di dalam geokimia ini ada 2 lingkungan.
ya, lingkungan geokimia permukaan dan lingkungan geokimia dalam. Secara fisik perbedaannya, lingkungan geokimia permukaan itu ya di permukaan, di atas permukaan bumi. Ya, artinya ketika ada di atas permukaan bumi, proses yang bekerja, gitu ya. Kalau secara fisik, proses yang bekerja di atas permukaan bumi itu adalah pelapukan, jelas, karena batuannya pasti berinteraksi dengan udara, berinteraksi dengan air, itu pasti akan menjadi lapuk. Nah, setelah lapuk akan terjadi erosi. Erosi kemudian sedimentasi. Jadi, semua hal yang terjadi di atas permukaan bumi kita sebut sebagai lingkungan geokimia permukaan. Nah, selain itu juga kalau di atas permukaan bumi itu tekanan dan suhunya rendah. Ya, tekanan kan 1 atmosfer gitu ya, 1 atmosfer, suhu paling bisa ada yang bisa maksimal cuma 40 derajat, itu sudah panas sekali gitu ya. Terus kemudian kandungan H2O air, terus kemudian CO2 dan O2 bebas itu melimpah, sangat banyak. Nah, kalau diistilahkan dalam geologi, diistilahkan dalam geologi atau nanti ketika dieksplorasi, itu istilahnya adalah supergen atau sekunder dan eksogen. Nah, sekunder ini kan prosesnya terbentuk setelah batuan itu ada. Setelah batuan itu ada di permukaan, kemudian mengalami pelapukan tadi, nah itu prosesnya sekunder. Kalau supergen itu faktor pengayaan. Jadi ketika misalnya batuan itu kaya akan besi, gitu ya, misalnya batuan basah, terus kemudian batuannya lapuk, mineral bijinya, mineral besinya kan sebenarnya dia masih unsur-unsur besinya kan masih terikat di dalam mineral. Nah, ketika dia lapuk, kemudian si unsurnya besi tadi Fe itu terpisah. Ketika dia terpisah, akhirnya mengendap tersendiri. Nah, ketika mengendap tersendiri, itu kemudian terkonsentrasi di tempat tertentu atau terkumpul di tempat tertentu, sehingga kadarnya atau nilainya menjadi tinggi. Nah, itu yang kita sebut sebagai supergen atau faktor pengayaan. Pengkayaan ya, pengkayaan. Nah, eksogen itu proses pelapukan tadi, ya, pelapukan. Nah, pelapukan, erosi itu masuk di dalam supergen. Ini istilah-istilah yang sering digunakan ketika kita bekerja di permukaan atau kita sebut sebagai lingkungan geokimia permukaan. Nah, bagaimana yang di bawah permukaan? Nah, kalau yang di bawah permukaan, ya di bawah permukaan bumi sana, gitu ya. Ini dipengaruhi oleh P dan T-nya tinggi, tekanan dan suhu tinggi. Nah, tekanan kok bisa lebih tinggi Pak dari permukaan? Iya, karena di bawah sana kan ditekan, ya ditekan, ada tekanan litos statis sama hidrostatis. Jadi nanti P-nya akan relatif lebih tinggi. Nah, suhunya kok bisa lebih tinggi Pak? Kok bisa di bawah permukaan lebih tinggi? Ya, ada. Jadi ada namanya gradien geotermal namanya. Jadi di bawah permukaan bumi, kalau kita turun 100 meter, itu suhunya akan naik 1 derajat. Kalau misalnya begini, di permukaan itu suhunya 25 derajat, terus kita gali tanah sampai kedalaman 100 derajat, itu nanti di kedalaman di 100 meter, itu di kedalaman 100 meter, itu suhunya akan menaik menjadi 26 derajat. Nah, ini bisa kalian lihat, misalnya kalau kalian di desa gitu ya, di kampung, kalau orang gali sumur, itu makin ke bawah itu mesti panas. Gitu. Atau kalau di desa-desa kelihatan, kalau kalian di pagi hari misalnya dingin, tapi ketika mengambil air dari sumur, terus kemudian kalian pakai untuk mandi, itu airnya relatif lebih hangat dibanding air di permukaan. Ya karena di bawah itu ada
suhu atau gradien geotermal tadi, ya, dipengaruhi itu. Kemudian proses, nah kalau tadi di permukaan ini ada pelapukan, tetapi kalau di bawah permukaan itu proses yang terjadi adalah proses magmatik dan metamorfik. Ya, magmatik, magma, gitu ya. Karena sampai kedalaman tertentu itu kan batuan akan meleleh menjadi magma. Nah, prosesnya adalah proses magmatik itu tadi dan metamorfik. Kalau batuan, kalau kalian dulu geologi dasar atau petrologi, ketika batuan di bawah kemudian ditekan dengan P dan T tinggi, akan terubah menjadi batuan metamorf. Terus kemudian sirkulasi fluida terbatas. Dalam hal ini fluida air ya, fluida air. Fluida itu bisa, mengapa kok kita sebut fluida? Fluida itu kalau di fisika itu bisa wujudnya air, bisa wujudnya udara, bisa wujudnya gas, atau air ini cairan, ya, cairan, udara atau gas kita sebut sebagai fluida. Ini sirkulasinya terbatas, ya, karena di bawah permukaan berbeda dengan yang di atas permukaan tadi, sirkulasinya air tidak terbatas, karena air akan mengalir, terus kemudian ada siklus hidrogeologi gitu ya, ada penguapan, terus kemudian berubah jadi uap, kemudian turun menjadi hujan, mengalir lagi gitu ya. Nah, kalau di bawah permukaan terbatas, tergantung infiltrasi atau resapan air yang meresap ke bawah permukaan. Kemudian H2O, CO2, dan O2 bebas juga terbatas karena di bawah permukaan. Jadi ini sangat terbatas. Istilahnya adalah hipogen. Nah, hipogen ini terbentuknya secara bersamaan dengan batuan. Primer, ya karena dia langsung terbentuk dari magma, dia primer. Nah, istilahnya karena di bawah permukaan kita sebut sebagai endogen. Mungkin di geologi dasar kalian mengenal gaya endogen dan gaya eksogen. Gaya endogen dari bawah permukaan, eksogen berasal dari permukaan. Ya. Nah, kemudian tadi saya sudah menyinggung terkait dengan anomali gitu ya, atau pola dispersinya. Karena berbeda, bukan berbeda. Nanti mengapa kok harga itu bisa berbeda dengan yang lainnya? Nah, harga itu tadi bisa harga rendah maupun harga tinggi yang kita sebut sebagai anomali tadi. Nah, anomali itu bisa terjadi secara singenetik maupun epigenetik. Jadi kalau di sedimentologi atau di petrologi kalian, kemarin kan ada terbentuk batuan sedimen yang secara singenetik dan epigenetik. Nah, singenetik itu terbentuknya bersamaan dengan pembentukan batuan tadi, anomalinya. Jadi ketika batuan itu terbentuk, misalnya begini, batuan granit. Jadi begitu terbentuk, itu juga membentuk anomali atau harga ketidaknormalan kandungan aluminiumnya tinggi. Nah, itu secara genetik atau singenetik bersamaan dengan terbentuknya batuan. Atau batuan basa atau ultra basa, begitu batuan basa atau ultra basa terbentuk, itu akan memberikan anomali di mana harga Fe dan Ni-nya tinggi. Nah, itu secara singenetik. Kalau epigenetik, ini terjadi setelah pembentukan batuan. Jadi sudah ada dulu batuannya. Ya, sudah ada, kemudian mengalami proses tadi, eksogen, pelapukan, oksidasi, kemudian dia lapuk, terus unsur-unsur lain yang hilang, sehingga unsur-unsur tertentu terkumpul di situ, sehingga memberikan harga anomali yang berbeda. Nah, di dalam pembentukan dengan anomali tadi, itu akhirnya terjadi pembentukan biji. Ya. Jadi mineral-mineral yang mengandung logam itu kita sebut sebagai mineral biji. Nah, tubuh biji itu bisa terbentuk
prosesnya berbeda. Bisa dalam nanti kadarnya akan berbeda, kadarnya, kandungannya, berapa persentasenya, gitu ya. Misalnya nanti kalau kalau kalian menganalisis batuan, itu bisa saja hasil FE, hasil analisis geokimianya, FE-nya berbeda-beda. Misalnya FE-nya batuan yang satu nih FE-nya cuma 30%, tetapi di tempat lain, di sampel yang lain, FE-nya bisa 40%. Nah, dalam pembentukannya itu bisa menyebabkan perbedaan itu. Perbedaan itu. Jadi perbedaan ini bisa karena terbentuk secara singenetik tadi. Meskipun dalam pembentukan singenetik anomalinya terbentuk di situ, tetapi dalam satu tubuh batuan itu belum tentu rata semua, ya belum tentu rata semua harganya. Misalnya kita analisis AL-nya tadi kalau di granit AL ya dalam satu tubuh batuan kalau kita ambil sampel batuannya, sampelnya di dalam satu tubuh batuan terus kemudian kita analisis kimia itu belum tentu harga AL-nya, kandungannya atau kadarnya itu berbeda-beda. Nah, prosesnya dipengaruhi misalnya kalau tadi misalnya intrusi granitnya yang banyak mengandung AL berinteraksi dengan batuan samping. Nah, itu juga akan menyebabkan harganya atau kandungannya berbeda. Terus mineraloginya, nah mineraloginya ini juga ya juga menyebabkan nanti kandungannya akan berbeda. Terus penyebarannya, nah penyebaran ini juga kaitannya dengan kandungan atau distribusi dispersi. Nah kemudian korelasi geologinya juga akan berbeda. Meskipun misalnya ini granit yang satu, terus di tempat lain ada granit, itu belum tentu granit ini dengan granit yang ini komposisinya sama. Ya, komposisinya sama. Meskipun granit yang di sini, tempat yang sini dengan di sini, itu umurnya sama. Tetapi bisa saja kandungannya berbeda. Karena ya ketika ini intrusi granit naik begini, ada berinteraksi dengan batuan sampingnya. Nah, batuan sampingnya inilah yang kadang bisa menurunkan kadar yang ada di dalam batuan granit tersebut. Kadar misalnya kadar AL-nya bisa bisa menurun atau mineraloginya, mineral-mineralnya juga ada perbedaan dengan granit yang lain. Kemudian kalau proses pembentukan jebakan mulai proses kimia, itu artinya P dan T tinggi karena di bawah permukaan gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal. Yang pertama ini adalah dalam magma atau deposit magmatik. Hasil endapan dari magma. Nah, tadi yang saya sampaikan, masing-masing magma itu mempunyai ciri yang berbeda secara kimia, komposisi kimia. Ya, secara komposisi kimia. Nah, kalau kita lihat, ini deposit magmatik, ini bisa saja konsentrasi kromit dan magnetik. Nah, kromit dan magnetik ini bisa di batuan yang basah maupun ultra basah. Kalau deposit magmatik, yang ini batuan basah sampai ultra basah. Terus kemudian pemisahan larutan sulfida, immiscibility atau oksida cair. Nah, pemisahan antara Cu, Ni, dan Ti. Ini sama masih ada di batuan basah maupun ultra basah. Nah, kalau di batuan asam ya nanti Al-nya. Kemudian ada kristalisasi magma dengan kandungan yang tidak umum. Jadi ketika pembentukan kristal-kristal itu ada yang tidak umum, ada yang terbentuk karbonatit, ini karbon, ya ini niobium, CO dan fosfat. Kemudian kalau di pegmatit, pegmatit itu sebenarnya granit, tetapi ukuran kristalnya besar-besar, besar-besar kristalnya. Artinya ketika dia terbentuk itu P dan T-nya terpenuhi ketika terbentuk granit. Ini terbentuk mineral niobium, tantalum, mika dan lithium. Ya, mika. Mika itu muskovit, gitu ya. Mika itu kalau di mineralogi itu kelompok muskovit.
ya, Wika. Kemudian ini ada lithium atau Li. Li. Ini dalam deposit magma. Jadi terbentuk bersamaan dengan batuan tersebut. Ini niobium, ini mineralnya, gitu ya, contoh mineralnya, dia rombohedral. Kemudian ini tantalum, ini bentuk kristalnya juga rombohedral, di bentuk mineralnya, tantalum. Tadi yang ini niobium dan tantalum ini terbentuk pada pegmatit. Kemudian yang kedua itu berasosiasi dengan tubuh intrusi. Nah, apa bedanya dengan deposit magma, Pak? Nah, kalau magma itu kan di tubuh magmanya. Kalau berasosiasi dengan intrusi itu begini. Jadi kalau ini permukaan, gitu ya. Terus kemudian ini ada intrusi, ini ya. Nah, di sekitar intrusinya inilah nanti akan terbentuk biji-biji. Ya. Di sekitar ini. Ini kaitannya dengan intrusi. Kalau yang deposit magmatik tadi kan yang di sini. Di tubuhnya ini. Ini di deposit magmatik. Di magmanya. Nah, sedangkan yang di sini, ini tubuh intrusinya, berasal dengan tubuh intrusi. Nah, mengapa kok bisa terbentuk? Ya, karena ada proses atau reaksi antara magma ini, intrusi itu kan sebenarnya pergerakan magma ke atas, tapi tidak sampai ke permukaan. Itu yang kita sebut intrusi. Kalau pergerakan magma sampai ke permukaan, nanti kita sebut sebagai lava atau vulkanisme atau gunung api tadi. Tapi ini tidak sampai ke permukaan. Nah, kalau misalnya ini batuannya adalah gamping gitu ya, di tubuh intrusinya, ini sekitar tubuh intrusinya ini gamping. Sedangkan kita tahu ini gampingnya kandungannya adalah CaCO3, bisa CaMg, CO3 gitu. Nah, sedangkan kalau di sini magmanya itu kan heterogen, banyak unsur. Jadi ketika ini intrusi, dia unsur-unsur ini akan bereaksi dengan ini. Atau si gampingnya ini masuk ke sini, larut, kemudian CaCO3-nya ini bereaksi dengan unsur-unsur yang ada di dalam magma. Nah, ketika ini misalnya larutan magmanya ini bereaksi dengan atau bersenyawa dengan tubuh gampingnya ini, maka di sekitar sini nanti akan terbentuk mineral-mineral baru. Di sekitar sini itu akan terbentuk mineral-mineral baru. Hasil reaksi antara magma dengan batuan sampingnya tadi. Makanya tergantung batuan sampingnya. Ya. Nah, kalau seperti ini, contoh yang intrusi, kemudian kena batu gamping, itu contoh paling bagus di Indonesia itu Freeport. Ya. Nah, atau di Mesel di Sulawesi Utara. Jadi kalau yang ini nanti akan terbentuk namanya depositnya skarn. Nah, tinggal skarnnya Cu. Nah, ini bisa dalam tadi intrusi begini terbentuk skarn karena reaksi antara batu gamping dengan tubuh intrusinya ini, magmanya akan terbentuk mineral-mineral baru. Atau ya intrusi tadi ini kalau di kedalaman jauh sana, dia akan membentuk porfiri. Bisa Cu, Mo porfiri. Nah, porfiri itu sebenarnya kalau di petrografi atau petrologi adalah tekstur. Ya, kalau porfiri itu tekstur. Misalnya kita sebut sebagai andesit porfiri. Itu sebenarnya andesit yang teksturnya porfiri atau porfiritik ya, di dalam petrologi atau petrografi. Nah, ini tadi penggantian karbonat dalam kontak metasomatisme.
Nah, deposit skarn ini tadi. Nah, skarnya ini tadi bisa Fe ini, ya skarnya yang saya tulis tadi ini bisa ini. Ini kalau misalnya itu tubuh intrusinya itu kontak dengan batuan karbonat. Ada skarnya, ada Fe, ada Cu, Mg, Zn. Terus kemudian ada dalam bentuk urat dan deposit hasil pergantian replacement. Jadi pada sekitar tubuh granitik, itu tubuh granit ini, nanti kalau di sini ada retakan, misalnya ada retakan gitu, nah si magmanya ini masuk, magmanya ini atau intrusinya ini masuk ke dalam retakan ini, membentuk, nah seperti ini. Nah kalau bentuknya seperti ini kita sebut sebagai vein atau urat. Ini pun nanti juga akan bisa menghasilkan mineral-mineral tertentu, tergantung batuan sampingnya. Batuan samping kanan kirinya apa? Nanti akan bereaksi secara kimia. Bereaksi secara kimia sehingga menghasilkan veinnya, itu bisa saja veinnya emas atau veinnya tembaga. Terus kemudian berasosiasi dengan pusat vulkanik atau air panas. Terus kemudian Cu berasosiasi dengan vulkanisme basaltik gitu ya. Di intrusinya itu biasanya komposisinya basaltis. Kalau kita dominan Cu-nya, ya, misalnya bisa basalt sendiri, atau misalnya andesit basaltik gitu, atau dasit, atau yang ya andesit basaltis sampai basalt gitu ya. Nanti ketika dia mengintrusi sehingga akan muncul bisa muncul Cu. Kemudian yang ketiga itu berhubungan dengan magmatik tapi tidak sederhana, tidak umum gitu ya. Deposit misalnya sulfida PbZn di batuan karbonat ya, Mississippi, atau misalnya di Mesel tadi itu juga di batuan gampingnya itu ada emas gitu ya, atau di Carlin type itu emas di batuan sedimen gitu ya, karena diintrusi. Ini deposit uranium ini pada batu pasir Colorado, terus kemudian deposit Cu ini dengan sedimen merahnya. Kemudian di dasar laut, di jebakan dasar laut, ya proses di dasar laut itu juga bisa terbentuk gitu. Jadi bisa muncul gas-gas di dasar laut. Gas-gas tersebut bereaksi dengan air laut, ya, dengan air laut. Nah, sehingga menyebabkan terbentuknya mineral-mineral baru seperti ini, masif sulfide. Itu ya. Jadi ini akan bereaksi nanti gasnya, gas yang di dalam sana di bawah permukaan laut bereaksi dengan air lautnya. Terus kemudian sulfida logam dasar non vulkanisme. Jadi kalau yang ini itu tanpa reaksi dengan vulkanisme, jadi hanya reaksi kimia biasa. Misalnya ada air laut, nanti bereaksi dengan unsur-unsur tertentu, NaCl-nya. Jadi di air laut itu unsurnya tidak hanya Na dan Cl, ada unsur-unsur lain, sehingga nanti kalau bereaksi atau bersenyawa dengan unsur lain akan terbentuk mineral-mineral yang baru. Terus kemudian jebakan kayak Fe, ini Mn, biasanya Fe dan Mn di dasar laut. Karena mengapa kok terbentuk Fe dan Mn di dasar laut? Ya kalau kita misalnya ini dasar laut begitu. Terus ini kedalaman sangat dalam, misalnya 1000 km misalnya. Nah di sini ini prosesnya yang terbentuk adalah reduksi. Ya, jadi kalau reduksi itu tanpa peran oksigen. Nah, kalau sudah reduksi nanti akan muncul mineral-mineral Fe, Mn, ya. Ini kalau direduksi.
proses hilangnya atau tidak bereaksinya, tidak adanya oksigen. Kalau ada oksigen namanya oksidasi. Nah, oksidasi biasanya ada di permukaan, itu namanya oksidasi. Nah, reduksi itu tanpa peran oksigen, sehingga nanti akan terbentuk mineral-mineral yang relatif lebih berat, ya, Fe, Mn, ya, di kedalaman tertentu. Kemudian bisa melalui metamorfisme, terbentuknya itu bisa secara regional, ya, karena ditekan, gitu ya, P dan T-nya tinggi, sehingga terubah menjadi mineral yang lain. Jadi ini jebakan talk atau tremolit, kemudian rekristalisasi, jadi akumulasi garnet dan kyanit. Jadi makanya kalau kita nyari garnet, itu nyarinya di batuan metamorf, gitu ya, karena kaitannya garnet dengan metamorf. Nanti tergantung, kalau di petrologi kemarin mungkin ada terbentuk pada derajat tinggi maupun derajat rendah suhunya. Kalau di permukaan, kalau tadi di permukaan ya, proses terbentuknya itu melalui proses pelapukan dan lainnya. Nah, salah satunya itu tadi pelarutan, leaching. Jadi kalau misalnya di batuan tadi granit, itu aluminiumnya itu kan masih terikat di mineral, ya, terikat di mineral. Jadi dia masih bersenyawa dengan unsur-unsur lain. Ketika leaching, ketika proses mineral itu kena air, gitu ya, unsur-unsur yang lain itu larut. Ya, misalnya Al-nya larut, atau apa ya, K-nya, kaliumnya larut, gitu ya. Nah, sehingga meninggalkan mineral-mineral tertentu atau unsur tertentu yang menjadi relatif lebih tinggi harganya atau anomalinya. Nah, kalau di batuan asam, ya ini bauksit, ini batuan beku asam. Sedangkan yang ini batuan beku basa sampai ultra basa. Nah, tetapi di batuan bekunya tadi itu kan misalnya unsur Fe-nya tidak Fe, tapi dia masih berikatan dengan mineral. Misalnya dengan piroksin, gitu ya. Nah, piroksin kalau kita analisis mungkin ada unsur Fe, ada unsur Mg-nya, mungkin ada unsur Ni-nya. Nah, nanti ketika piroksin itu kena air, nah mulailah bereaksi. Mineral itu bereaksi dengan air, lalu proses oksidasi. Ketika proses oksidasi ada unsur satu yang lepas, gitu ya, hilang larut dalam air. Nanti yang tertinggal tinggal Fe-nya. Nah, itu yang kita sebut sebagai hasil dari leaching atau pencucian. Kemudian ada pengayaan, faktor pengayaan tadi. Jadi ketika misalnya awalnya Fe-nya rendah, terus karena tadi proses pelarutan atau leaching, sehingga menjadi relatif lebih tinggi. Relatif lebih tinggi. Kemudian ada penguapan air, pori dari soil, ya, di dalam tanah, itu kan sebenarnya ada air. Ya, air mengalir lewat pori-pori dari tanah. Nah, ketika air mengalir, itu kan air membawa unsur-unsur di dalam air itu. Nah, ketika airnya menguap, unsur-unsur itu tertinggal atau terjebak di dalam pori-pori itu. Nah, ini contohnya ada di uranium yang ada di soil, ini di Australia. Terus kemudian ada pengendapan di danau dan samudra. Ini penguapan ya jelas, ini evaporit, gipsum, melalui penguapan ya. Terus kalau mineral yang lainnya itu kita sebut sebagai halit atau batu garam. Ini proses penguapan. Terus ada penguapan yang tak lazim, itu ada formasi Fe, pembentukan Fe, nodul-nodul Mn. Jadi nodul itu mineral Mn itu dalam bentuk bola-bola di dalam bulat-bulat begini. Ini di dalam misalnya dalam batuan sedimen. Ya. Ini misalnya batuan sedimen. Terus kemudian ini ada Mn bentuknya begini. Ini Mn gitu ya.
Mn. Nah, yang ini, dua ini, nah kita sebut sebagai nodul. Nodul. Kemudian kalau secara biologi, ya proses terbentuknya batu bara. Ya. Terus kemudian terbentuknya minyak dan gas. Terus bentuknya sulfat secara natif. Ini ya pengendapan di danau atau di samudera. Terus kemudian ada pengaruh dari pembentukan jebakan. Ini secara mekanis. Kalau ini tadi juga secara kimia, kalau ini secara mekanis. Tadi yang saya sampaikan di awal juga, stream sedimen. Mengapa kok ketika kita ngambil sampel sungai sampel sedimen di sungai, itu kita bisa dapat emasnya. Ini prosesnya adalah proses mekanis. Jadi di dalam batuan tadi di deposit magmatik atau intrusi tadi itu kadang terbentuk unsur AU yang natif atau berdiri sendiri unsurnya. Nah, ketika batuannya lapuk itu lepas. Nah, ketika lepas itu yang kita sebut sebagai proses mekanis. Kemudian dia menggelinding ya, ketika terbawa air sungai itu kan menggelinding, itu proses mekanis. Nah, ini pengaruh dari air laut sehingga terkonsentrasi tadi menggelinding itu di pasir tadi. Ya, di pasir, kemudian kita ambil dengan dulang gitu ya. Nah, ini biasanya ya ini tadi emas, platina, SN maupun intan. Ini di Kalimantan. Ya, ini di AU banyak, di Kalimantan juga ada, di Sumatera juga ada, ya. Terus kemudian di Sulawesi juga ada, di daerah Bombana. Terus kemudian di Freeport, kalau di Freeport itu di Papua ya, di Freeport sana ya, di Freeport. Nah, densitas gitu ya, karena ini densitas itu merupakan kerapatan massa. Jadi banyaknya massa per volume atau berat jenis kalau densitas gitu ya, berat jenis. Nah, ketika tadi unsur-unsur tadi terlepas gitu ya, terlepas kemudian terkonsentrasi secara kimia. Nah, tempat-tempat tertentu itu bisa kita kelompokkan dengan mineral-mineral logam atau gaya mineralisasi yang khas. Nah, pengelompokan daerah atau wilayah dengan endapan mineral tertentu itu kita sebut sebagai provinsi metalogenik. Kalau di geologi istilahnya itu provinsi metalogenik. Jadi wilayah geografis yang dicirikan kumpulan mineral endapan tertentu dengan gaya mineralisasi emas. Mineral logam terutama ya, metalogenik dari kata metal kan. Metal itu logam. Jadi artinya kalau kita definisikan ini bagian dari kerak bumi yang punya kandungan unsur logam tertentu lebih banyak dari kandungan rata-rata yang sama di tempat yang lain. Itu kita sebut sebagai provinsi metalogenik. Nah, kok bisa terbentuk karena apa? Ya karena perbedaan tadi, heterogenitas magma. Jadi magma yang kalian lihat kayaknya sepertinya homogen gitu ya, cairan silikat pijar yang warnanya merah mengalir itu kan dalam tanda petik sepertinya homogen. Padahal kalau kita analisis secara kimia itu ternyata magma itu heterogen. Ada gasnya, ada airnya juga gitu. Terus ada unsur-unsur bisa logam, bisa non logamnya juga. Terus juga karena kandungan pengkayaan tadi atau supergene enrichment sehingga mineral-mineral atau logam tadi, unsur logam tadi terbentuk atau terkonsentrasi di satu tempat di mana harganya relatif lebih tinggi atau berbeda di tempat dengan yang lain. Nah, wilayahnya itu yang kita sebut sebagai metalogenik. Jadi hanya unsur-unsur logam saja. Nah, ini contoh sebentar. Kalau seperti ini kelihatan. Slide-nya PowerPoint begini masih kelihatan ya? Masih, Pak. Ya. Jadi misalnya begini, ini kalau di Amerika. Kalau kita lihat di sini, ini kan di sini ada tambang CU ya, copper atau CU. Di sini juga ada tambang
Ini tambang juga. Nah, tugas kita dari harga-harga ini yang berbeda ini nanti sebagai seorang geologis dengan kemampuan geologis dan geokimia membuat namanya provinsi metalogen, mengelompokkan berdasarkan kandungan tertentu dan wilayah. Nah, kalau kita lihat ini ada satu dan ini ada lain. Tetapi kalau kita lihat di sini harganya, gitu ya, tambangnya relatif jauh lebih banyak dibanding yang di sini dengan yang di sini. Ya, yang di sini. Ini tambahnya sedikit, tambahnya sedikit. Nah, ini ada 3 provinsi metalogen. Copper. Ya, yang satu di Arizona, ini contoh di Amerika ya. Terus kemudian ini di Meksiko, New Mexico bagian dari Amerika. Terus kemudian ada di Tucson dan Silver City. Tetapi kalau kita lihat yang di sini itu relatif lebih besar. Jadi dari begini kita bisa tahu provinsi metalogen copper ini ada di 3 tempat. Tetapi yang ini relatif lebih tinggi. Yang di sini relatif lebih tinggi, lebih besar harganya. Nah, makanya ini prioritas. Kalau ditambang yang ini. Nanti setelah ini akan ke sini tambangnya. Yang akan menjadi ini misalnya yang ditambang pertama. Terus kemudian kalau ini sudah yang di sini sudah habis, ini akan berpindah di sini. Ini yang fase kedua. Nanti akhirnya yang ke sini. Ini fase ketiga. Nah, pengelompokan inilah yang kita sebut sebagai penamanya sebagai provinsi metalogen. Nah, kalau di Indonesia ini juga seperti ini, mulai dari tumbukan zaman kapur, gitu ya, zaman perem, itu juga akan memberikan nanti provinsi metalogen yang berbeda-beda di tempat di Indonesia, antara di Sumatera, di Jawa, dan di Kalimantan. Ya. Kalau yang ini subduksi yang sekarang, yang 2 ini, yang ini adalah subduksi sekarang, terus kemudian ini busur magmatiknya, kemudian yang ini adalah tumbukan zaman kapur, ya, zaman kapur, kemudian ini busur magmatiknya, nah kemudian yang ini adalah triasik, yang magmatiknya. Nah, nanti ini akan memberikan provinsi metalogen yang berbeda antara yang hijau dengan yang ini, yang apa namanya, ungu muda. Ini ungu muda. Sementara yang ungu muda ini juga akan berbeda dengan nanti yang coklat ini. Jadi Indonesia sebenarnya kaya karena dengan ditumbuk 3 lempeng, gitu ya, ditumbuk 3 lempeng dari Samudra Pasifik, kemudian di Australia, ini akan memberikan pengkayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat ini di Sulawesi, gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada porfiri CuAu, ini porfiri Cu, ini ya porfiri Cu. Kemudian base metal plus Au vein, ini di sini. Ini. Kemudian sedimentary hosted Au, sedimentary hosted Au. Kemudian ini metamorphic host orogenik. Kemudian intrusi relatif Au. Nah, kalau kita mau bikin provinsi metalogen, ya, provinsi metalogen, ini kalau misalnya kita kaitannya dengan porfiri CuAu, ya kita di sini, ini provinsi sendiri. Terus kemudian yang kaitannya dengan epithermal AuAg, nah simbolnya kan di sini nih, simbolnya di sini. Nah ini akan provinsi metalogen sendiri. Kemudian ini provinsi metalogen sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada porfiri 1, terus kemudian yang ini ada intrusin related Au. Jadi mungkin yang di sini porfiri Cu, di sini dengan Au, ini bisa kita kelompokkan misalnya menjadi. Nah,
Pengelompokan inilah, ini ada sendiri, porfiri, kemudian ini intrusion related AU. Nah, mungkin yang ini sorry. Yang di sini mungkin bisa digabung ini dengan di sini. Nah, pengelompokan ini yang kita sebut sebagai ini provinsi metalogin, misalnya provinsi metalogin AU. Ini metalogin AU AG. Kemudian yang di sini metalogin itu organik. Nah, demikian selanjutnya kalau di sini kalau misalnya AU ya metalogin CU AU. Nah, ini kalau di Sumatera ini akan berbeda antara yang provinsi metalogin yang di sini dengan yang di sini dengan di sini akan berbeda. Jadi tergantung tipe granitnya tadi. Proses terbentuknya granit itu akan berbeda. Yang di sini dengan yang di sini itu memberikan yang kandungan misalnya AU-nya berbeda, AL-nya, aluminiumnya berbeda. Dengan yang di sini mungkin nanti juga akan berbeda. Meskipun sama-sama granit. Nah, tergantung tipe granitnya, tergantung tipe pembentukan dari granitnya. Nah, sedangkan kalau kita mengapa kok kadang di dalam tubuh intrusi tadi itu terbentuk di sekitar tubuh intrusinya terbentuk mineral-mineral yang lain, ya kita kalau misalnya secara kimia, ini misalnya ada larutan fluida yang naik, begini. Nah, ketika larutan fluidanya naik ini kalau batuannya dia kanan kirinya dia porus, gitu ya, porus atau porositasnya tinggi, larutannya ini kan masuk ke kanan kiri. Nah, ke sana maupun ke sana. Nah, ketika larutan ini masuk ke sana dan ke sana, ini akan bereaksi dengan batuan sampingnya. Ya, batuan sampingnya. Tetapi memang nanti akan tidak terlalu jauh dari tubuhnya. Karena tergantung juga porositasnya di dalam batuan samping kanan kirinya ini. Atau batuannya mudah bereaksi dengan larutan ini atau tidak. Nah, makanya ini biasanya terbentuknya itu tidak penyebarannya itu dari tubuh intrusinya tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu jauh karena dipengaruhi oleh ini difusi dan infiltrasi larutan itu masuk ke dalam tubuh batuan. Nah, ketika nanti infiltrasi dan difusi masuk ke dalam tubuh batuan, nanti akan bereaksi secara kimia larutan ini dengan batuan yang ada di sampingnya. Kalau batuan sampingnya tadi di sini adalah CaCO3, sedangkan ini larutannya masuk ke sana, nah nanti akan bereaksi ini antara larutan dari fluida ini, larutan ini akan bereaksi dengan ini. Makanya biasanya kalau teknik batuannya adalah CaCO3 atau batuan yang kaya akan Ca-nya, nah biasanya di sini sekitar yang apa ini ya coklat muda ini nanti bisa terbentuk Fe tadi. Fe bisa Cu, tapi kita nyebutnya sebagai skarn tadi. Ya, sebagai skarn. Nah, kalau kita secara grafik gitu, difusi maupun infiltrasi semakin jauh
gitu ya, semakin akan menurun. Ya, jadi kalau yang di dekat tadi, di dekat tubuhnya ini kan banyak konsentrasinya, tapi semakin jauh nanti semakin turun. Artinya nanti kalau di sekitar yang tubuh intrusinya ini, Fe-nya akan tinggi, tetapi semakin jauh nanti akan semakin rendah kandungannya. Demikian juga kalau infiltrasi, ya infiltrasi kalau di dekat ya akan tinggi sekali, cepat sekali masuknya, atau kandungan logamnya gitu ya, kandungan logamnya di sekitar tubuhnya ini akan tinggi, tetapi secara gradual dia akan turun. Di tempat tertentu dia akan turun seperti ini. Jaraknya, ini jarak dari ore-nya tadi, dari sini. Semakin jauh, nanti harganya Fe dia akan turun. Tapi di dekat sini, jarak dari fluida ini, dia Fe-nya akan tinggi. Misalnya kalau kita secara kimia, kita cari Fe gitu ya. Yang ini Fe-nya akan tinggi semakin ke sana. Jadi kalau kita Fe semakin ke sana, itu harga Fe-nya itu semakin turun. Nanti lama-lama habis karena kemampuan dari infiltrasi maupun difusi dari fluida ini terhadap batuan kan semakin mengecil sehingga nanti kandungan Fe-nya akan rendah. Nah, ini katanya kandungan logam, kaitannya dengan jarak. Kalau difusi dia eksponensial begini, tetapi kalau yang infiltrasi dia turun secara perlahan. Nah, kalau kita simulasikan ini tadi difusi dan infiltrasi secara dengan waktu, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya konsentrasinya, gitu ya, semakin waktunya pendek, ini kan 100 tahun gitu ya, ini konsentrasinya akan semakin tinggi jaraknya. Dari jarak, gitu ya. Ini misalnya 20 meter, di sini 20 meter. Waktu 100 tahun gitu juga akan semakin tinggi. Tetapi kalau jaraknya ini 50 meter, waktunya 1000 tahun, semakin berkurang atau semakin kecil, semakin jauh semakin kecil. Jadi tergantung waktunya juga ini. Ini tergantung waktu, terus kemudian tergantung proses infiltrasi dan difusinya tadi. Ya, infiltrasi dan difusinya. Pokoknya kalau misalnya yang di dekat begini, itu pasti akan lebih tinggi. Di dekat tubuhnya nih, kandungannya akan tinggi, semakin jauh ya akan semakin rendah kandungannya. Nah, ini kalau kita lihat analisis geokimianya, jarak dari vein. Nah, kalau kita lihat di sini, ini jarak dari vein. Ya, semakin jauh kalau kita lihat ini kan konsentrasinya semakin kecil. Kalau kita lihat ke bawah, ini ya, yang di sini yang PB-nya semakin apa namanya? Kalau ini wall rock-nya retak, gitu. Kalau ini masif tubuh batuannya yang diintrusi vein tadi masif. Nah, kalau kita lihat ini semakin jauh dia semakin hilang. Tetapi kalau wall rock-nya atau batuannya retak, nah retakannya ini mengalirkan fluida lagi tadi. Mengalirkan fluida, bisa saja dia di sini harga konsentrasinya jauh ini juga relatif tinggi karena ini kalau kita perhatikan di sini ini kan harganya relatif tinggi dibanding yang di sini, ya, dibanding yang di sini misalnya. Nah, karena di sini ada retakan, di sini ada retakan lagi. Nah, retakan sehingga larutannya dia akan masuk ke sana lagi. Tapi kalau kita perhatikan di sini, kalau dia retakan, kalau di sini PB-nya semakin meningkat, terus kemudian turun secara gradasi, ini turun, terus di jarak 7,6 ya tinggi, kemudian turun lagi. Dan ini kita analisis secara kimia dari batuannya. Dari batuannya, dari tanahnya kita ambil kimianya, terus kemudian sampelnya, kemudian kita analisis secara geokimia. Nah, sama seperti ini. Jadi kalau seperti ini, nah nanti kalau di tanah di permukaan ini lapuk, nah di sini
lapukannya itu akan memberikan harga yang di sini. Nah, harga yang di sekitar sini yang kita sebut sebagai halo, lingkaran halo. Jadi ada harga anomali yang berbeda dengan sebelahnya. Ya, lingkaran halo kalau kita di bulan itu kan kadang kita ada lingkaran halonya ya. Ada bulan di tengah, terus ada lingkaran halo, atau matahari, kadang di sekitar matahari ada semacam lingkaran, itu yang kita sebut sebagai halo. Nah, halonya di sekitar sini, ini harganya akan relatif rendah. Tetapi ada indikasi di bawahnya itu ada mineral yang kita cari. Misalnya kalau ini tanahnya kita ambil sampelnya, terus ke analisis misalnya CU-nya, CU-nya kita harganya ada anomali nih dibanding yang di sini dan di sini. Nah, ketika ada anomali, oh berarti di bawahnya ini kemungkinan ada batuan yang membawa CU atau AU-nya. Nah, kalau semakin sini, bentuknya gini, ini halonya juga semakin sempit. Jadi hanya sekitar di sini nih halo. Kalau ini kan karena tubuhnya begini, terus kemudian dia lapuk, ini halonya relatif lebih besar. Kalau yang ini halonya relatif lebih sempit. Kalau kita lihat distribusinya, ya, minor-minor elemen di dalam batuan, ya. Jadi yang paling banyak ini adalah Ti, ya. Ini kelimpahan unsur di kerak bumi, ya. Kelimpahan unsur di kerak bumi. Ini Ti di sini, ya. Jadi kalau kita lihat ini semakin ke sana, ini jumlahnya semakin kecil. Nah, mengapa emas itu juga harganya tinggi? Nah, kalau kita lihat ini kelimpahannya, itu kan emas relatif kecil di sini. Nah, karena relatif kecil dan susah nyarinya, makanya harganya relatif lebih mahal. Berbeda dengan ini, Titan misalnya, Mn, ya. Ini harganya akan lebih murah dibanding dengan AU. Ya. Kemudian apalagi nikel. Nah, nikel di sini, ini AU di sini. Ini platinum juga, ini rekonsentrasinya kecilnya. Harga platinum dan AU ini juga relatif lebih tinggi. Ya, jadi kalau kita lihat ini trennya kan grafiknya kan begini. Ya. Ini kelimpahan unsur-unsur di dalam kerak bumi. Mengapa ada beberapa unsur yang harganya mahal? Ya karena kelimpahannya sedikit, gitu ya. Tapi nanti begitu terkonsentrasi kelihatannya banyak, gitu. Ya kelihatannya banyak, tetapi kalau secara umum di kerak bumi dia relatif lebih sedikit. Nah, tadi kadang mengapa kok mineral atau unsur itu bisa terkonsentrasi di lingkungan-lingkungan tertentu, ya karena ada namanya mobilitas unsur. Nah, kita lihat ada beberapa unsur-unsur di mana ketika lingkungannya atau pH-nya terpenuhi, dia bisa sangat mobil atau sangat mudah bergerak. Kemudian ini yang bergerak, ini yang pergerakannya rendah, ini tidak bergerak sama sekali. Kita lihat Cl misalnya. Cl itu sangat mobile ketika dia lingkungannya asam. Ini ya, Cl. Kemudian di lingkungan alkali atau basa, gitu ya, ini juga sangat dia terkumpul di basa, lingkungan basa. Tapi ketika di asam, dia mudah bergerak. Ini mobilitas unsurnya. Jadi tidak bergerak secara seperti makhluk hidup gitu, tidak. Tetapi perubahan lingkungan. Lingkungannya adalah tergantung dengan pH-nya. Ya, kalau pH-nya ini asam, itu dia sangat mudah bergerak. Tapi ketika basah, dia juga mudah bergerak ya ini ya. Ini juga Si, P, dan K ini juga pergerakannya rendah, baik di lingkungan asam maupun di basah. Kemudian kalau kita lihat, ini ya, S, Ca, Mg, Na, ini ketika lingkungannya asam, dia sangat mudah bergerak. Tetapi ketika lingkungannya basah, gitu ya, berubah.
tiba-tiba misalnya dari asam ke basa, unsur-unsur S, Ca, Mg, dan Ea, Na, ini pergerakannya menjadi relatif rendah. Nah, ketika pergerakannya relatif rendah di lingkungan basa, inilah terkumpul. Ya. Kemudian yang ini Ag, As, Cd, Co, Cu, Ni, Zn. Ini bergerak ketika lingkungannya asam. Tapi dia tidak akan bergerak atau terakumulasi ketika lingkungannya basah. Jadi ketika ada perubahan asam basanya di dalam lingkungan tersebut, itu juga menentukan mobilitas dari unsur-unsur tadi. Ini ya. Kemudian Fe, Mn ini sangat pergerakannya rendah. Tapi di lingkungan basah dia tidak bergerak sama sekali, sehingga ini mudah terkumpul atau terakumulasi di tempat-tempat yang lingkungannya relatif lebih basah. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini kebalikannya, MO, Se, U, dan V, itu kalau di lingkungan asam, dia pergerakannya rendah. Tetapi ketika di lingkungan basah, lingkungannya berubah menjadi basah, ini menjadi mudah bergerak atau mudah berpindah. Mudah berpindah. Ya. Jadi, mengapa kalau kita lihat di batuan, mengapa kok tadi ada beberapa batuan yang konsentrasinya unsur-unsur tertentu berbeda-beda. Ya, tadi ketika misalnya mengintrusi, yang diintrusi kondisinya basah misalnya. Nah, kalau kita kondisinya basah tadi, nah seperti Cu yang tadinya di magma ada intrusi tadi kondisinya asam misalnya, terus kemudian mengintrusi batuan karbonat yang relatif lebih basah, nah dia tidak bisa bergerak lagi. Misalnya Cu-nya tidak bisa bergerak lagi. Nah, ketika tidak bisa bergerak lagi, dia akan terbentuk di situ atau terendapkan di situ atau terakumulasi di situ. Itu gambaran terkait dengan mobilitas unsur dikaitkan dengan lingkungannya. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada beberapa yang di permukaan, ya. Ini ada proses, kalau tadi berdasarkan pH, tetapi kalau di sini ada berdasarkan pH-nya, tapi dibedakan antara oksidasi dan reduksi. Ya, ini sangat mudah bergerak, ya. Cl, Bri, Sn, dan N ini sangat mudah bergerak di baik yang oksidasi maupun reduksi. Jadi kita tinggal lihat nanti unsur-unsur ini pergerakannya bagaimana di pH-pH tertentu atau di proses oksidasi atau di reduksi. Sehingga kita nanti bisa melihat di mana unsur tersebut itu terakumulasi atau terkumpul di situ. Nah, ini kalau kelimpahan unsurnya, jadi kelimpahan unsur ini adalah, kalau aluminium cuma hanya 8% gitu ya. Ini ya. Kalau konsentrasinya ini satuannya ppm yang ini. Nih, yang ini gold ini satuannya ppm. Nah, aluminium itu hanya 8% di kelimpahannya. Yang bisa ditambang, misalnya batuan itu, nah, aluminium itu kan dalam satu keseluruhan kerak bumi itu hanya sekitar 8%. Tetapi tadi di batuan beku, aluminiumnya itu bisa terkonsentrasi sangat tinggi. Nah, batas minimum yang bisa diambil di dalam batuan tadi atau bisa kita eksploitasi itu kalau kandungannya sekitar 30%. Meskipun di sini hanya 8%, tapi di sini konsentrasinya kan 30%. Artinya di dalam batuan itu dia aluminiumnya terkonsentrasi 30%. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetapi secara umum di kerak bumi itu kelimpahan unsur Al-nya itu kalau dianalisis semua itu hanya 8%. Tetapi kalau di batuan beku, ya tadi tergantung lingkungannya tadi. Kalau dia lingkungannya memenuhi untuk unsur aluminium itu terbentuk, unsurnya lingkungannya pH atau asam atau basanya tadi, kalau dia terbentuk ya dia bisa terkonsentrasi itu dengan harga yang relatif lebih tinggi. Nah, aluminium dia
yang bisa diambil konsentrasinya ketika dia grade-nya itu 30%. Kalau besi 25%. Nah, kalau emas ini tergantung juga dari perusahaannya. Ya, dari perusahaannya ada 0,0001 ppm itu, tapi konsentrasinya harus tinggi 250. Ya, konsentrasinya yang bisa diambil. Nah, kalau kita lihat ini sedikit anomali itu terkait dengan anomali. Ini kalau misalnya dari data-data itu ini ya. Ini sampelnya. Ya, kalau misalnya ini di sini ambil sampel gitu ya. Ini diambil sampelnya. Ini. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, kalau kita lihat ini, ya, terus sama yang di sini, ya, kita lihat ini harganya kan relatif di bawah, harganya relatif lebih rendah di sini. Karena kalau kita lihat ini batasnya kan di sini nih, batasnya halu tadi. Ini. Jadi kalau di sini tidak ada, jadi unsurnya akan relatif rendah. Kalau ini sorry, ini bukan di sini, ini harusnya di sini. Sorry, salah. Nih, nah mulai dari sini harganya relatif lebih naik, ya, naik, terus kemudian ini agak turun, kemudian di sini, nah sekitar sini, ini kan sudah di sini. Yang ini adalah yang ini. Nah kalau kita perhatikan, ini tubuhnya. Misalnya ini tertutup tanah, tapi ketika kita analisis ini harganya relatif lebih tinggi. Nah, ini yang kita sebut sebagai local threshold. Jadi, bagian yang di sini, itu kita sebut dari sini ke sini, ini yang regional threshold, atau nilai yang normal. Ini ya, ini. Sini. Tapi di OR-nya ini ada anomali. Ada anomali harganya relatif lebih tinggi. Nah, yang ini kita sebut yang kuning ini adalah harganya regional threshold, kalau yang ini adalah lokal. Ini yang kita sebut sebagai, yang ini adalah kita sebut sebagai anomali. Harga yang tidak wajar di antara kewajaran. Nah, geokimia mencari itu. Bukan mencari kewajaran, tapi mencari yang tidak wajar. Tidak wajar. Nah, kalau kita lihat, ini di Jawa misalnya, ini ada beberapa, ini diambil dari Pak Suryatmaja. Ini paling bawah, paling selatan, ini endapan-endapan Eosin dan awal Miosin. Ya, endapan Eosin nanti akan memberikan unsur-unsur yang tertentu. Unsur-unsur tertentu, terutama unsur-unsur logam. Jadi Eosin sama Miosin. Kemudian yang biru ini Miosin sampai Pleosin umurnya itu. Kemudian yang ini kuartener. Nah, masing-masing yang hijau, yang biru dan yang kuning ini memberikan unsur-unsur yang sangat berbeda. Ya, unsur-unsur yang sangat berbeda dikaitkan dengan mineral-mineral tertentu. Kalau yang hijau itu nanti kaitannya dengan eksplorasi misalnya AU maupun CU. Makanya kalau di Pulau Jawa, kalau kita mau nyari AU dan CU, itu di sepanjang selatan Pulau Jawa. Mulai dari sini, dari Jampang sini, kalau Jawa Barat, terus ke Pangandaran, Cilacap, terus kemudian Kulon Progo, Parangtritis, Pacitan, Trenggalek, Kampak, itu sampai ke Banyuwangi. Itu kalau kita eksplorasi AU dan CU. Nah, saya pernah juga ketika tahun 98 itu bekerja dengan PT Aneka Tambang untuk eksplorasi emas di daerah Trenggalek. Ya, di daerah Trenggalek. Di Trenggalek itu timurnya Pacitan, di daerah sini. Ya, di sekitar Kampak sini ya, di sekitar Kampak ini. Itu nyari
AU dan memang ada. Jadi AU-nya itu dalam bentuk VIN tadi, VIN. Tapi meskipun harganya kandungannya kecil 1 sampai 2 ppm dulu. Jadi 1 gram dalam 1 ton. Kalau VIN-nya kita ambil 1 ton, kita hanya dapat emasnya itu 1 gram atau 2 gram. Itu di daerah Trenggalek. Nah, dengan seperti itu, nanti kaitannya dengan apa? Provinsi Metalogen tadi, pengelompokan wilayah-wilayah dengan kandungan mineral-mineral logam tertentu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan lingkungan geokimia dalam, kaitannya dengan pembentukan jebakan, pembentukan mineral biji, itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo, masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya sambil ini kayaknya baterainya udah mau habis. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau diam saja. Belum ada, Pak. Oke. Cukup jelas? Materi sudah saya upload di LMS, tapi ada sedikit revisi ya. Kalau lengkapnya memang di LMS. Ya, lengkapnya ini kalau karena saya terkait dengan waktu gitu, jadi ada beberapa yang saya hilangkan. Tapi kalau lengkap di LMS, nanti video juga saya upload di YouTube ya maupun di LMS. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.